Oke, ketemu lagi. Kita sekarang lanjutkan ke bahasan berikutnya. Kalau kemarin kita sudah menyeting awal Google Sites-nya ya, kemudian menambahkan custom domain. Kita sekarang belajar untuk mengembed atau menyematkan baik Google Dokumen, Google Spreadsheet, Data Studio, dan lainnya. Jadi ini sekarang kita fokus ke produknya Google sendiri ya. Sebenarnya kalau dari produknya Google, kalau mau gampang ini bisa diklik drive-nya di sini nih. Cuman kita sekarang gunakan sematkan aja supaya terbiasa menggunakan sematkan ya. Jadi ketika nanti menggunakan embedding dari layanan lain, prosesnya sama saja. Oke, jadi kita siapkan dulu. Kita mulai dari Google Dokumen. Jadi kalau kalian semisal punya dokumen yang berbentuk Word, itu tinggal upload saja ke Google Drive, nanti akan otomatis terkonversi menjadi Google Dokumen, kemudian tinggal dibuka saja. Ini kita coba gunakan template standar ini ya. Misalnya saya pakai proposal proyek ini, tinggal klik saja. Nah, kemudian kita coba ubah sedikit-sedikit ya. Seperti ini, kemudian saya kasih nama gini. Nah, lalu bagaimana caranya menambahkan ke Google Sites-nya? Itu tinggal klik file, kemudian ada publikasikan di web, lalu klik publikasikan. Oke. Di sini sudah ada URL-nya. Tinggal di-blok saja, kemudian di-copy. Copy. Lalu kita taruh di sini. Nah, caranya menambahkan bagaimana? Kita klik sematkan ini ya. Klik sematkan. Lalu di sini di-paste. Kemudian sisipkan. Nah, maka otomatis akan tertambah sini. Dan ini bisa di-scroll sesuai panjang dokumennya. Ini bisa dokumennya kita tinggikan, kemudian kita persempit, dan lain sebagainya. Jadi tinggal diatur dengan mudah. Dan ini bagusnya lagi dia otomatis diperbarui. Jadi setiap yang ada tulisannya di sini diperbarui secara otomatis setiap 5 menit. Artinya apa? Jadi ketika materi ini kita ubah, jadi semisal ada yang ketinggalan atau apa, otomatis di situs Google Sites yang kita bikin ini juga akan ikut berubah. Jadi tidak 2 kali kerja, ngubah dokumen, kemudian ngubah di situs. Apapun perubahan yang ada di dokumen sini, otomatis akan terpublikasi ke situsnya yang ini gitu. Demikian pula hal yang sama dengan Google Spreadsheet-nya. Coba kita bikin sederhana. Seperti ini. Nomor, nama, nilai gitu ya. Misalnya kita buat nilai 1, 2, 3, A, B, C, nilainya 90. Nah gini. Semisal kita akan menampilkan ini juga di sini, di Google Sites-nya, itu juga caranya sama. Jadi semisal ini ceritanya adalah nilai ujian gitu ya. Maka caranya adalah tinggal klik file, kemudian publikasikan di web. Nah di sini ada pilihannya ya. Jadi ketika kita misalnya punya banyak sheet, jadi kan kita nggak ini tuh. Mungkin nilainya ada nilai harian, ada nilai ulangan, dan nilai akhir gitu. Jadi kita bisa memilih apa saja yang dipublikasikan di sini, apakah seluruh dokumennya atau hanya sheet 1 saja. Misalnya kita pilih sheet 1 saja, kemudian di sini kita klik publikasikan. Karena ada konfirmasi, kita klik OK. Kemudian ini tinggal copy dan langkahnya sama. Jadi kita klik sematkan, kemudian di paste di sini. Lalu kita sisipkan. Nah, maka ini otomatis spreadsheet-nya akan muncul di sini. Dan ini juga sama ya. Jadi updated automatically every 5 minutes. Jadi setiap 5 menit dia akan mengupdate secara otomatis. Jadi kita tinggal ngubah di sininya saja, nilainya atau apanya mungkin ada yang salah.
di sini otomatis akan ikut berubah setelah dipublikasikan. Kemudian yang ketiga adalah sama Google Data Studio. Nah, apa sih Google Data Studio ini? Google Data Studio ini adalah untuk mengolah data ya. Jadi menampilkan data dalam bentuk dashboard. Kalau di Excel ataupun di Google Sheet kan kita bisa membuat chart itu atau diagram itu ya. Nah, cuman kan karena di sini banyak sel-selnya seperti ini, lalu ini memang diperuntukkan untuk mengolah angka lah gitu. Jadi kalau untuk menampilkan diagram mungkin kurang terstruktur dan kurang menarik. Nah, kita bisa gunakan Google Data Studio. Jadi analisa, diagram, laporan, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita explore lain kali. Cuman kita di sini fokus bagaimana cara menampilkan GDS-nya di sana. Jadi caranya sama. Kita coba pilih template yang sudah ada. Misalnya adalah ini data populasi dunia. Nah, seperti ini. Oke, kita salin. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah contoh template yang sudah jadi yang dibuat oleh Google ya. Jadi ini terkait world population, internet, and mobile data. Jadi bagaimana pertumbuhan populasi di dunia, pertumbuhan pengguna internet, dan pertumbuhan pengguna mobile phone. Kita bisa lihat ya, sini populasinya itu cenderung naik tapi perlahan, tapi kita lihat penggunaan internetnya itu sangat-sangat rapid sekali. Dari 20% pada 2005 itu meningkat menjadi sekitar 50%-an di 2013. Ini 2013 ya, belum masuk 2021. Sekarang ini sudah berapa persen. Nah, jadi seperti ini. Bagaimana caranya kita menambahkan ini pada Google Sites? Itu yang pertama kita harus klik bagikan dulu. Kemudian klik pada kelola akses. Nah, di sini berbagi linknya sini kita klik. Lalu kita pilih siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Jangan mengedit ya, karena kalau nanti mengedit, nanti semua orang akan bisa merubah isi dari Google Data Studio yang kita buat. Jadi di sini kita pilih melihat saja, kemudian simpan. Nah, setelah itu kita tutup ya. Tutup. Kemudian kita klik file, lalu setelan publikasi. Nah, di sini kita klik publikasi ini, kita aktifkan, lalu klik simpan. Nah, kemudian di sini akan muncul versi draft. Di sini kita tinggal mempublikasikannya dengan cara file, kemudian sematkan laporan, klik aktifkan penyematan, lalu kita pilih URL tersemat. Copy saja, taruh di sini seperti biasa, sematkan, paste di sini, lalu kita tambahkan, sisipkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini juga akan sama ya, jadi sekitar 5 menit atau sampai 15 menit dia akan terrefresh secara otomatis. Kemudian selanjutnya, jangan lupa kita klik publikasikan ya. Ini contoh 2, 3, 4, 5 gitu misalnya. Publikasikan. Nah, sekarang coba kita lihat. Di sini sudah ada tombol lihat. Nah, maka akan muncul seperti ini. Inilah dokumen yang kita tambahkan tadi. Jadi Google Docs-nya. Bisa di-scroll. Kemudian ada Google Sheets-nya. Ini kelihatan spreadsheet-nya di sini. Dan Google Data Studio-nya. Nah, kadang kan kita ini ya penasaran. Ini kan di komputer kita nih. Gimana sih kalau kita buka di komputer lain? Jangan-jangan tidak bisa atau ada yang terblokir gitu. Nah, cara mudahnya adalah tinggal kita copy URL-nya saja, kemudian kita buka pada mode incognito atau mode rahasia pada Chrome. Gunanya mode incognito ini adalah dia tidak menggunakan cookie atau terpisah
sessionnya dari apa yang kita buka di sini. Jadi ini bisa diasumsikan ketika kita menggunakan incognito itu sama saja dengan menggunakan laptop lain gitu. Dengan dikecualikan IP-nya ya, karena IP-nya pasti tetap sama. Tapi secara garis besar ini anggap saja menggunakan komputer atau laptop lain gitu. Jadi ini tinggal di paste saja, kita buka. Nah, jadi beginilah kira-kira yang dilihat oleh orang dengan menggunakan komputer lain ya. Jadi sudah Google Docs-nya bagus, Google Sheets-nya muncul tuh, Google Data Studio-nya juga muncul. Jadi tidak ada akses yang terhambat. Jadi kalau Google Data Studio tadi lupa misalnya mempublikasikan, di sini pasti akan ada error. Jadi Anda tidak memiliki akses pada dokumen ini gitu. Nah, jadi pastikan ketika setelah selesai mempublish, buka di incognito untuk memastikan bahwa situs yang kalian publikasikan itu bisa dilihat oleh semua orang.